Shalom adik-adik semuanya. Shalom papa-mama dan mbak suster. Apa kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Online Super Power Kid GBI MPI Rayon 15 Palembang. Nah, sebelum mulai Kak Sandi mau sapa adik-adik yang setia setiap minggu ikut beribadah lewat rumah tentunya ya. Nah, kakak akan sapa satu persatu. Nanti adik-adik yang disebutin kotanya boleh lambaikan tangannya atau tepuk tangan di rumah ya. Kenapa kakak harus lihat lewat handphone? Karena ini banyak banget adik-adik yang nonton kotanya ya. Oke, siap-siap ya. Yang pertama adik-adik dari kota Prabu Muli, boleh lambaikan tangannya. Yeay. Berikutnya dari adik-adik dari Lahat, dari Muara Inim, Lubuk Linggau, Sungai Liat Pangkal Pinang, Ngerang, dari Jakarta juga ikut nonton. Terus dari Lampung, Manado, Gorontalo, Bali. Wah, halo Bali. Nah, selanjutnya dari Nusa Tenggara, Sungai Lilin, Betung, Sumbawa, dan yang terakhir dari kota Palembang. Adik-adik boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wih, kami banyak dapat kiriman foto adik-adik dari berbagai kota di Indonesia yang mungkin kita gak bisa sebut satu persatu. Kakak percaya kalau adik-adik setia terus beribadah, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak pemanasan dulu adik-adik ya. Oke, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, boleh mendekat ke layar televisinya. Ya, oke sudah dekat, ayo dekat lagi. Nah, perhatikan instruksi atau aba-aba dari kakak. Kalau Kak Sandi sebut pagi, adik-adik tepuk satu kali. Coba, pagi. Siang, tepuk dua kali. Siang. Oke, kalau sore, tepuk tiga kali. Sore. Oke, kalau malam, gak boleh tepuk gini kalau malam. Nah ya, oke sekarang kita coba ya. Pagi. Sore. Malam. Ngerti ya? Oke, sekarang agak lebih cepat ya. Oke, kakak-kakak yang di belakang ikut juga ya. Kak Angel, Kak Teti, sama Kak Karen. Siap ya? Oke, musik. Pagi. Siang. Kakak yang salah. Oke, gak apa-apa. Lagi-lagi. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kita mau mulai. Adik-adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya, ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Kami mau merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, melompat untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Yang siap muji-muji Tuhan sorakan amin. Yang mau berjalan bersama Tuhan coba tepuk tangannya yuk di atas kepala. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa karena aku tahu Dia mengasihi
bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya, dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Loncat ya, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Sekali lagi. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Ini lagu dari Mazmur 23, tentang Tuhan adalah gembala sejati. Sorakan yang siap memuji-muji Tuhan, sorakan Yesus dahsyat. Yang siap muji-muji Tuhan lebih lagi, sorakan amin. Tuhan Yesus itu dahsyat loh adik-adik. Percaya? Coba kita nyanyiin lagu ini ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelum dengar firman, kita harus ketemu dulu sama Tuhan Yesus. Oke. Boleh yang mau minum, boleh minum dulu. Sambil disiapin hatinya. Terima kasih Tuhan buat sukacita di pagi hari ini. Dan kami sekarang mau menyembah Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami rindu ketemu sama Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hati kami Bapa. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh adik-adik Kak Angel undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku,
cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari adik-adik boleh tutup matanya. Boleh tenangkan hatinya. Mari datang sama Tuhan pagi ini. Sebelum kita dengar firman, ada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu ada buat setiap adik-adik dan juga kakak. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan adik-adik, tidak pernah tinggalin papa mama. Dia selalu setia menyertai. Jangan takut adik-adik. Ada Tuhan yang mengasihi setiap adik-adik. Mari datang doa sama Tuhan. Bawa ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kita masih boleh beribadah. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalin kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Untuk melewati setiap saat-saat yang mungkin saat ini sedang sulit ya Tuhan. Tapi kami mau terus percaya, kami mau terus pegang tangan Tuhan. Karena kami tahu iman kami tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapin setiap kami, urapin adik-adik ya Tuhan. Tuhan berikan hati dan telinga seorang murid ya Tuhan. Setiap firman yang ditabur itu bisa bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh kembali duduk. Oke, shalom adik-adik. Udah siap dengerin firman ya. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang, jadi judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan setia menyertai. Yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-38. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Oke, slide selanjutnya. Ini ayat hafalannya di Ulangan 31 ayat 8. Kakak akan bacain. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata menyertai itu artinya Tuhan menemani. Tuhan membantu atau Tuhan menolong. Ya, Dia akan selalu sertai adik-adik dan juga sertai kakak. Oke, selanjutnya. Oke, nah sebelum kakak cerita, kakak mau tunjukin satu gambar nih. Oke, ada yang tahu nggak adik-adik, bapak satu ini kerjaannya apa ya kira-kira profesinya? Tuh ada tulisan Jutke atau dibaca judge ya. Oke, tahu kerjaannya apa? Iya benar sekali, bapak ini adalah seorang hakim. Mungkin ada di antara adik-adik yang papa atau mamanya berprofesi sebagai seorang hakim. Nah, hakim itu apa? Hakim itu adalah seseorang yang memimpin jalannya persidangan adik-adik.
Nah, di dalam persidangan itu biasanya ada Pak Hakim atau Ibu Hakim, terus ada saksi dan tersangka. Nah, untuk mempermudah, kakak akan kasih ilustrasi supaya adik-adik lebih mudah mengertinya ya. Kakak akan panggilkan Kak Amsal, boleh maju ke depan, bantu Kak Sandi dan juga Kak Aden. Nah, oke. Jadi hari ini kakak ditemani nih oleh Kak Amsal dan juga Kak Aden. Sebentar ya. Ini kakak bawa palu nih. Palu ini bukan untuk pukul, ini bukan ya adik-adik ya. Boleh dipegang Kak? Kebetulan Kak Amsal ini sini Kak. Kak Amsal ini kuliah hukum ya Kak ya. Nah jadi Kak Amsal ini mau jadi hakim juga nanti, benar nggak Kak? Amin. Amin ya, adik-adik doain ya. Nah yang di sebelah kakak ini Kak Aden namanya, biasanya Kak Aden ini syutingin kita, dia di balik layar. Tapi hari ini kakak minta dia bantu ke depan ya. Nah misalnya nih Kak Amsal di sebelah sini, Kak Amsal seorang hakim, mana palunya? Oke, lalu ada saksi dan tersangka. Oh, Kak Aden jadi tersangka ya atau penjahat. Nah saksi Kak Sandi sebagai saksi ya. Saksi ini adalah orang yang melihat satu peristiwa yang terjadi lalu memberikan keterangan yang benar kepada Pak Hakim. Jadi keterangannya harus benar. Kalau keterangannya gak benar itu namanya saksi yang bohong ya. Nah misalnya kakak melihat Kak Aden ini mencuri. Ya, lalu Kak Aden ditangkap, dibawa ke pengadilan, kakak ngomong nih sama Pak Hakim. Benar Pak Hakim, saya lihat si Aden ini maling ayam. Karena kakak melihat nih, kakak jadi saksi. Akhirnya dia dihukum. Gitu maksudnya. Sampai sini nangkep ya. Oke, terima kasih Kak Aden dan Kak Amsal. Boleh kasih tepuk tangan dulu, udah bantuin kakak. Nah, jadi kakak mau cerita hari ini tentang saksi yang benar. Ya, yaitu saksi Tuhan. Yaitu Nabi Allah yang hari ini kakak mau cerita itu seorang Nabi bernama Nabi Yeremia. Oke. Nah ini dia. Jadi pada waktu itu adik-adik zaman itu ya, kalau Tuhan mau ngomong dengan umatnya yaitu umat Israel itu melalui perantaraan seorang nabi. Nah di zaman ini Nabi Yeremia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memperingati bangsa Israel disuruh bertobat. Kenapa? Karena bangsa Israel di mata Tuhan itu banyak melakukan kejahatan dan juga mereka menyembah berhala. Ini yang Tuhan paling benci. Ini yang paling buat Tuhan marah dan sedih, menyembah berhala. Makanya Nabi Yeremia kasih tahu orang-orang Israel berhentilah untuk menyembah berhala. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Bukannya bertobat, bukannya dengar perintah Tuhan, orang-orang ini malahan menolak Nabi Yeremia. Setelah menolak, bukan cuma menolak, Nabi Yeremia juga dipenjara, dianiaya secara fisik. Lalu Tuhan kasih peringatan, kalau mereka nggak bertobat, kota Yerusalem itu akan dibakar dan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan Allahnya Israel, dia kasih karunia kepada orang Israel, dikasih tahu seperti ini melalui Nabi Yeremia. Diperingatin lagi, orang-orang yang tinggal di kota ini harus segera ke Babel, menyerahkan diri, lalu mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Karena memang mereka mau diserang oleh tentara Babel. Barang siapa yang gak mau menyerahkan diri, mereka akan mati oleh pedang atau penyakit sampar dan lain-lain. Jadi Tuhan perintahkan mereka untuk menyerah. Nah, slide selanjutnya, nih berita ini, perintah firman Tuhan ini juga diketahui atau didengar oleh Raja Zedekia dan juga para pejabatnya. Nah, waktu mereka dengar perintah Tuhan melalui Nabi Yeremia, mereka sama reaksinya adik-adik seperti orang-orang Israel itu. Mereka nggak mau dengar, mereka bantah, mereka tidak percaya sama firman Tuhan itu. Lalu para pejabat menghasut raja, mereka ngomong kayak gini, Raja, bahaya nih kalau Yeremia ini dibiarin, wah nanti prajurit-prajurit kita ini bisa hilang semangatnya gara-gara Yeremia ini.
gimana kalau kita tangkap aja raja, kita singkirkan Yeremia ini, kita bunuh. Lalu raja berpikir, ada benarnya juga ya. Lalu raja ngomong kayak gini sama para pejabatnya. Silakan tangkap Yeremia dan lakukan apapun yang kalian mau lakukan. Lalu adik-adik, ketidaktaatan raja ini dan para pejabat ini nanti di akhir ceritanya ya, ini mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nanti kakak ceritain ya. Nah sekarang slide berikutnya. Lalu nih Nabi Yeremia itu ditangkap. Setelah ditangkap dia dibuang ke dalam sumur yang gak ada air tapi ada lumpurnya. Nabi Yeremia dibiarkan begitu aja supaya pelan-pelan mati di dalam sumur itu. Nah pertanyaan kakak seperti ini adik-adik. Kenapa Nabi Yeremia ini kok masih berani memberitakan firman Tuhan? Padahal dia kan bisa dalam bahaya adik-adik. Nyawanya kan jadi terancam. Bisa-bisa dia kehilangan nyawa atau dibunuh. Karena sebelumnya ya, sebelum dimasukin ke sumur ini, Nabi Yeremia udah pernah dipenjara. Kakinya tuh dipasung. Dipasung tuh artinya kayak ditaruh kayu gitu, tangan kakinya gak bisa gerak. Susah pokoknya, dihukum kayak gitu di penjara. Nah waktu udah bebas dia masih beritain firman lagi. Kenapa Nabi Yeremia kok berani sekali adik-adik beritain firman? Ini jawabannya ini. Oke, nah ini jawabannya. Dia mau melakukan firman Tuhan atau perintah firman Tuhan karena Nabi Yeremia tahu Tuhan itu menyertai dia. Katakan amin. Tuhan itu tidak tinggalin dia. Kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Adik-adik nanti baca ya. Di Yeremia 20 ayat yang ke-9. Awalnya ternyata Yeremia tuh sempat berpikir loh. Dia mau berhenti. Gak mau beritain firman Tuhan. Dia gak mau ingat-ingat lagi firman Tuhan. Nah jadi di dalam Yeremia 20 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila aku berpikir, aku di sini maksudnya Yeremianya. Aku tidak mau mengingat dia, gak mau ingat Tuhan lagi nih dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Maksudnya kayak gini adik-adik ayat ini. Yeremia tuh pernah berpikir. Dia mau stop beritain firman Tuhan. Dia gak mau lagi dengar perintah Tuhan. Gak mau lagi menjadi nabi yang meneruskan perintah Tuhan. Tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Di dalam hati dia ada kayak seperti api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, yang mendorong dia untuk terus dan tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Roh yang ada di dalam hati Yeremia itu sama seperti roh yang ada di dalam hati adik-adik sekarang, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika adik-adik di dalam hatinya ada Roh Kudus ya semuanya pasti ya. Nah, ketika adik-adik melanggar perintah firman Tuhan, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan adik-adik untuk adik-adik jangan berbuat dosa dan bertobat. Paham gak sampai di sini? Kakak kasih contoh sederhana ya. Nih, misalnya waktu dulu siapa yang suka nyontek? Angkat tangannya. Jangan, turunkan tangannya. Misalnya adik-adik dulu suka nyontek nih sebelum kenal Tuhan Yesus ya. Adik-adik suka nyontek. Waktu nyontek biasa aja kan, gak ada perasaan bersalah, gak ada perasaan berdosa. Seiring berjalannya waktu, adik-adik kenal sama Tuhan Yesus. Adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masuk ke dalam hatinya, menjadi orang Kristen. Adik-adik sering ke sekolah minggu, adik-adik sering dengerin firman dari kakak sekolah minggu. Nah, waktu adik-adik nyontek lagi, ini udah kenal Tuhan nih. Waktu adik-adik nyontek lagi, tiba-tiba di dalam hati adik-adik ini ada yang ngomong, gak boleh nyontek, itu kan dosa. Nah, siapa yang ngomong kira-kira di dalam hati adik? Siapa yang ngomong? Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Dia yang mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Itu maksudnya. Lalu kakak kasih contoh lagi yang lain ya. Misalnya, siapa yang di sini suka ngomong kotor atau ngomong yang kasar? Kakak boleh kasih kesaksian ya.
Dulu sebelum kakak menjadi seorang Kristen, kakak kenal Tuhan Yesus itu pada umur 13 tahun yang lalu, berarti umur 21. Umur 21, tahun 2007 itu kakak baru percaya sama Tuhan Yesus. Nah sebelumnya kakak kan pernah sekolah juga SMP, SMA. Dulu kakak dan teman-teman kakak satu kelompok itu suka ngomong kotor. Pokoknya gampang banget ngomong kotor. Waktu kakak percaya Tuhan Yesus, kakak tahu ini gak boleh, ini dosa. Ngomong kotor ini dosa. Lalu kakak berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, gak ngomong kotor lagi. Awalnya gak bisa adik-adik. Waktu kakak berdoa gitu, satu hari kakak gagal. Kakak keceplosan ngomong kotor. Besoknya kakak coba lagi. Kakak coba lagi, gagal lagi. Besoknya kakak coba lagi. Akhirnya lama-kelamaan sampai hari ini, puji Tuhan kakak enggak ngomong lagi kata-kata yang kotor. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Nah tandanya apa? Waktu kakak ngomong kotor pasti hati kakak enggak damai. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin enggak boleh ngomong kotor. Itu salah. Nah itu tandanya di dalam hati kalian ada Roh Kudus. Jangan sampai kebalikannya. Kalau sekarang nih kalian ngomong kotor. Kok merasa berdosa ya? Nanti besok-besok ngomong besok-besok kalian ngomong kotor, kok biasa aja nih. Itu bahaya adik-adik. Berarti di dalam hati kalian sudah enggak ada Roh Kudus. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, satu lagi nih contoh sederhana. Nanti kakak tunjukin videonya, itu memaafkan orang lain. Siapa yang di sini pernah disakitin oleh temannya atau diejek? Gak usah temen deh, mungkin sama kakak atau adik di rumahnya ya. Nah, adik-adik kalau misalnya kakak atau adiknya minta maaf, kalian maafin gak? Harus maafin kata firman Tuhan. Adik-adik harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita. Nah kakak akan tunjukin nih, satu video singkat kok cuman 40 detik. Ada seorang anak, ya, dia tuh ditampar oleh temannya. Lalu dicakar, mukanya nanti bisa lihat ya. Tapi dia tetap mau maafin loh temannya. Ya. Kita nonton ya sama-sama ya. Yuk silakan saksikan video ini. Foto. Nono, Yang foto, Me. kenapa ini mukanya? Sakit. Kenapa bisa sakit? Karena juga Raiden B itu Dia kenapa? tampar gini sama cakar gini. Ya ampun, jadi Nono bilang ke dia apa? Nggak boleh tampar-tampar, dosa. Terus dia nggak tampar lagi. Ada say sorry nggak dia? Dia udah say sorry. Udah say sorry. Udah. Nono maafin nggak? Maafin lah. Maafin ya. Ya. Tapi dia buat muka Nono kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti bisa sembuh. Nanti bisa hilang. Oh, gitu ya. Ya. Oke, siapa yang mau belajar untuk maafin temennya? Kita sama-sama belajar ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya kita kembali ke ceritanya ya. Jadi poin yang pertama, ketika kita lakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita ya. Oke, sekarang di slide berikutnya. Nih, tadi kan ceritanya Yeremia masih di dalam sumur nih. Dia masih di dalam sumur, mau dibiarin mati. Nah, lalu ada seorang pegawai raja namanya Ebed-Melek. Dia seorang Ethiopia. Dia tahu bahwa Nabi Yeremia itu diperlakukan dengan tidak adil. Ya, dia ini orang yang baik ya, hamba yang setia. Dia percaya sama firman Tuhan. Lalu dia memberanikan diri, dia ketemu sama raja. Dia sujud di kaki raja, lalu dia ngomong kayak gini, "Raja, tolonglah Nabi Yeremia, Raja, dia nggak bersalah. Bebaskan dia. Kalau dia dibiarin, Nabi Yeremia dibiarin di sumur, dia bisa mati, Raja." Untungnya kali ini ya, raja percaya sama kata-kata dari Ebed-Melek ini. Lalu raja ngomong kayak gini, "Ayo cepat, bawa 30 orang ke sumur, cepat selamatkan Yeremianya." Lalu dia langsung pergi sana, tapi sebelum itu ya, apa yang dilakukan oleh Ebed-Melek ini adik-adik, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena iman dan kepercayaannya dan keberanian dia, Tuhan janji, Tuhan jamin bahwa dia akan dipelihara dan diselamatkan. Dia nggak akan mati oleh pedang. Lalu bawa 30 orang, mereka langsung berjalan menuju sumur, lalu Nabi Yeremia segera diangkat. Setelah diangkat, dia dipindahin ke penjara yang aman, jadi dia nggak mati gitu. Setelah dia di penjara, beberapa hari kemudian
raja memanggil Yeremia, lalu raja bertanya kepada Yeremia, "Yeremia, adakah firman Tuhan lagi?" "Ada, raja." Ya. Lalu dia ngomong, ini poinnya ya, adik-adik perhatiin. Yeremia walaupun udah dimasukin ke sumur nih, udah dibiarin ke situ, dia masih berani memberitakan firman Tuhan kepada Raja Zedekia itu. Dia ngomong apa adanya sesuai dengan yang Tuhan firmankan kepada dia. Nah, karena ketidakpercayaan raja ini, raja di akhir ceritanya nanti adik-adik baca ya di pasal berikutnya 39 dan berikutnya, raja ini dibunuh oleh Raja Babel. Bahkan anak-anaknya itu dibunuh di depan Raja Zedekia ini. Nah, sebaliknya Nabi Yeremia itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, poin pelajaran apa yang bisa kita pelajarin? Nih, poin pelajaran yang kedua nih yang bisa kita pelajarin. Yang pertama tadi apa? Lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Adik-adik ingat tadi, Ebed-Melek dan juga Nabi Yeremia, mereka berani memberitakan firman tanpa memikirkan diri mereka sendiri, bahkan bisa kehilangan nyawa mereka nggak peduli. Yang penting mereka tetap berberitain firman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk memperhatikan atau mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu dengan cara kita berbagi terhadap sesama. Apa saja yang bisa kita bagi terhadap sesama? Ini yang pertama nih, kita bisa berbagi uang dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dengan hidup yang lebih baik, maksudnya punya rumah, punya mobil, papa mama berkecukupan, adik-adik bisa sumbangkan uang itu mungkin untuk orang-orang yang gak mampu. Kita lihat di TV beberapa waktu yang lalu ada anak kecil, dia bawa tabungannya, celengannya, dia ke kantor polisi, dia sumbangkan itu kepada Pak Polisi, uang yang di dalam celengan itu dipakai untuk membiayai orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, hal-hal sederhana itu yang bisa kita lakukan, berbagi dengan orang lain. Nah, yang kedua, selain berbagi uang, adik-adik juga bisa berbagi waktu. Nah, hari-hari ini kan adik-adik gak kemana-mana nih, cuma di rumah aja kan. Adik-adik bisa gunakan waktunya untuk membantu papa mama. Misalnya adik-adik mau bantu papanya cuci motor, cuci mobil, atau bantu mamanya untuk cuci piring, menyapu, ya, masak. Adik-adik bisa pokoknya luangi waktunya untuk bantu papa mama. Jangan sampai adik-adik di rumah cuman main handphone aja. Yang penting aku seneng, aku pokoknya dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, aku cuma main Instagram, Facebook, YouTube. Jangan sampai kayak gitu. Adik harus memperhatikan orang lain. Amin. Yang terakhir, adik-adik juga harus berbagi dengan orang-orang sekitar atau di rumah adik-adik. Itu berbagi talenta atau ilmu pengetahuan yang adik-adik punya. Nah, kakak tahu, kakak ngajar kelas 6, ada beberapa anak di kelas kakak itu yang ranking di sekolahnya, berarti dia pinter ya. Nah, kalau dia pinter, dia bisa ajarkan ilmu pengetahuan yang dia punya itu kepada teman-temannya atau kepada adiknya. Sekarang kan zaman sekolah di rumah ya, adik-adik sekolah online kan. Ada yang disuruh tugas olahraga, ada yang disuruh tugas puisi segala macam. Nah, adik-adik bisa temenin saudara kalian dalam melakukan tugas itu. Ya, adik-adik harus berbagi dan mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, sebelum kakak tutup, kakak akan tunjukin satu buah video lagi, satu film, ya, di mana orang di dalam film ini sama dengan poin yang kakak sampaikan. Dia berbuat baik, ya, dan yang kedua dia mementingkan kepentingan orang lain. Walaupun dia orang yang nggak punya, tapi dia tetap mau memberi kepada orang-orang di sekitar dia. Ya, oke, kita akan saksikan videonya berikut ini. Nah, ini orangnya. Dia suka nolong orang lain adik-adik. Dia bantu ibu yang berjualan, diangkatnya gerobaknya. Lalu ada anjing dia lagi makan nih. Dia bagi makanannya kepada anjing itu. Nah, lalu ada ini untuk pendidikan. Dia lihat ada pengemis, dia kasih sumbangan kepada pengemis ini. Sampai geleng-geleng nih bapaknya. Nah, dia juga suka beli buah-buahan untuk tetangganya, untuk nenek ini. เขาจะได้อะไร ถ้า
าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Dia bagi lagi ke anjing itu. Walaupun duitnya tinggal dikit, dia tetap sumbang adik-adik. Supaya anak ini bisa sekolah. Kau จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Anjing itu jadi ikut dia kemanapun dia pergi. Anak yang tadi pengemis sudah bisa sekolah sekarang. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Walaupun orangnya sederhana, tapi dia tetap berbuat baik dan juga dia tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga apa? Setiap perbuatan baik dia itu dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya. Nah, hari ini sebelum kakak tutup firman kakak mau ajak adik-adik berdoa. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri yuk. Yang sudah berdiri boleh tutup matanya, boleh lipat tangannya. Mari datang sama Tuhan pagi ini. Boleh angkat tangannya adik-adik. Boleh angkat tangan kanannya. Tuhan, Kau lihat Tuhan, tangan-tangan adik-adik yang terangkat di rumah ini Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus melakukan firman Tuhan. Dan ketika mereka melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memampukan setiap kami. Kami juga mau belajar ya Tuhan, untuk mendahulukan kepentingan orang lain ya Tuhan. Kami tidak mau memikirkan diri kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau berbagi dengan orang-orang sekitar kami. Dari mulai keluarga kami, teman-teman sekolah kami ya Tuhan, dan juga teman-teman di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini bersama-sama. Angkat tanganmu. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Kau berikan yang ku pinta.
disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedih, Tuhan yang hibur ya Tuhan. Bahkan setiap papa mama ya Tuhan, yang mungkin mereka sudah hilang pengharapan ya Tuhan. Tuhan terus berikan iman kepada mereka, berharap sama Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Tuhan jagain ya Tuhan. Tuhan lindungi adik-adik kami ya Tuhan. Jangan ada satupun ya Tuhan yang imannya gugur ya Tuhan. Kami mau terus setia, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Terus pegang tangan kami ya Tuhan. Jangan pernah lepasin kami ya Tuhan. Pelihara ya Tuhan adik-adik kami ya Tuhan. Lindungi, jagain ya Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Sekali lagi, Kau selalu ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyertai kami ya Tuhan. Kami juga mau perhatikan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mau membantu Tuhan, papa mama kami, saudara-saudara kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri ibadah ini, bagi adik-adik yang mungkin pengen didoakan atau ada permohonan doa, adik-adik boleh isi kolom komentar di YouTube atau adik-adik bisa DM langsung ke Instagram Superpower Kids R15. Nanti kakak-kakak akan doain adik-adik ya, atau papa mama juga boleh. Nah, sebelum kita terima doa berkat, kita akan menyaksikan nih satu buah persembahan spesial dari kakak sekolah minggu dari Kak Tika. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari kakak undang kita bangkit berdiri, buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat siang adik-adik, shalom, sampai ketemu minggu depan di acara yang sama. Tuhan memberkati.